Masa intens investigasi. Perseteruan panas antara komika Kemal Palevi melawan Ria Ricis seperti diketahui memang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini. Berawal akibat cuitan Kemal terkait rumah tangga sang YouTuber. Ya, permasalahan ini diketahui juga sempat kembali semakin memanas pasca Ria Ricis membalas komentar tersebut dan beranggapan Kemal seolah dirasa cukup jahat karena memasuki ranah privasinya dengan mempertanyakan seputar vlog perceraiannya dengan sang suami. Tak ayal semakin berkembangnya kabar terkait hal ini, agaknya memang membuat Kemal geram dan menyampaikan klarifikasinya di media sosial mengenai hal tersebut. Lantas seperti apa klarifikasi yang dibuat Kemal untuk menghalau berita yang sudah membombardir kolom komentar di akun media sosialnya tersebut? Benarkah alih-alih dituding tidak memiliki perasaan, Kemal justru membeberkan jika tidak ada sedikit pun konotasi bercanda dalam tweet yang dituliskannya tersebut? Ya, di tengah gugatan perceraian yang dilayangkannya untuk sang suami Teuku Ryan, Ricis dalam sebuah momen kemarin terpantau masih bergerak bebas seperti saat ikut bermain sepak bola dengan beberapa selebriti termasuk pengusaha ponsel Putra Siregar. Bahkan dalam momen tersebut pun, menurut Putra Siregar, Ricis terpantau masih ceria seperti biasanya. Seolah tak terjadi hal apapun dalam biduk rumah tangganya dengan sang suami. Lantas apa kata sahabat mengenai keceriaan Ria Ricis? Benarkah pula sebagai sahabat yang juga mengenal keduanya secara cukup dekat, Putra Siregar merasa biduk rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan masih bisa dipersatukan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dibalas cukup mengena dan dituding jahat oleh Ria Ricis. Komika Kemal Palevi akhirnya buka suara mengenai kehebohan yang berawal dari tweetnya di media sosial tersebut. Ia mengaku terus mendapatkan banyak bulian, terutama dari sejumlah fans Ricis yang memenuhi kolom komentar di akun media sosialnya. Kemal mulai buka suara karena selain terpancing dengan banyak bulian, ia juga ingin menjawab pertanyaan dari seorang TikTokers yang mempertanyakan duduk permasalahan mengapa ia sampai membuat tweet yang isinya mempertanyakan seputar vlog perceraian Ricis Part 1. Kemal menjawab pertanyaan sang TikTokers, mengatakan ia murni membuat tweet tersebut bukan lantaran ingin bercanda, tetapi murni merupakan pertanyaannya yang ingin dilontarkan oleh seorang Ria Ricis. Disinggung mengenai hal ini, baik Ricis maupun sang kakak Okky Setiana Dewi pun memilih bungkam. Intinya ngebot soal ini mungkin bercandaan. Nih gua tegasin nih buat emaknya dan juga buat netizen-netizen yang ini fans Ria Ricis terutama nih ya, yang dari kemarin menyerang saya ya. Ini gua tegasin, itu tidak bercanda, itu satu. Itu bukan bercandaan, itu pertanyaan. Dan pertanyaan itu hanya bisa gua lemparkan ke seorang Ria Ricis. Gimana Kak Ricis? Ricis gimana Kak Ricis? Ricis gimana Kak Ricis? Ricis gimana Kak Ricis? Kasih lewat bang. Kasih lewat dulu bang. Ricis benar nggak disentuh Kak Ricis semenjak lahir Mona Kak Ricis. Mohon maaf, kasih lewat dulu bang. Permisi, mohon maaf. Mohon maaf. Kasih lewat sebentar, kasih lewat sebentar. Gimana Kak Ricis? Kak Ricis benar Kak Ricis. Gimana Kak Ricis? Benar nggak disentuh Ricis? Gimana Kak Ricis? Aja.
Buka dikit dong kaki dikit dong kaki. 10 menit aja. Sebentar kaki. Doanya Pemilik nama lengkap Muhammad Kemal Palevi itu juga menambahkan alasan mengenai dirinya yang membuat pertanyaan yang dirasa banyak warganet tak memiliki empati tersebut adalah dengan latar belakang Ria Ricis yang merupakan seorang konten kreator yang bahkan sering mengabadikan hampir seluruh hidupnya di sosial media. Kemal merasa limit Ricis dalam membuat konten kesehariannya di sosial media sehingga ia pun merasa dengan pertanyaannya tersebut masih sesuai dengan batasan limit yang dibuatnya untuk sebuah konten. Dan itu pertanyaan kan, itu pertanyaan, bukan statement, bukan nggak ada unsur bercanda, nggak ada, itu pertanyaan. Kalau ada, ya gue mau nonton, siapa tahu itu jadi pembelajaran gue supaya itu nggak tertimpa di rumah tangga gue. Oh mungkin di situ ada video soal perceraian ternyata ribet, biayanya berapa segala macam. Mungkin di vlog itu jadi edukasi gitu, jadi edukatif. Makanya gue mau nonton. Tapi kalau nggak ada mah ya udah gitu, nggak ada maksud apa-apa. Itu cuma nanya. Selain itu, mengenai sanggahan sang TikTokers yang dengan lantangnya menyebutkan tak ada maksud apapun masih istri dari Teuku Ryan ini mengunggah konten kesehariannya di sosial media, juara 2 kontestan stand-up komedi yang tayang di salah satu televisi swasta ini memiliki jawabannya sendiri terkait hal tersebut. Bisnis bergedok personal life ini mah gitu, ini jenius, ini anak ini mah Ricis ini jenius gitu. Dia bisa tuh, dia tahu kalau upload keluarga yang bagaimana, kalau ziarah kubur ini viewersnya banyak, dia tahu, dia bisnis gitu. Dan itu tuh ada profit, ada keuntungan. Dia nyalain AdSense, berarti ada duit masuk ke dia gitu. Sementara itu, dengan adanya klarifikasi yang dibuat Kemal, agaknya mulai membuat warganet yang membela Kemal pun mulai melayangkan sindiran kepada Ria Ricis. Lantas bagaimanakah pula harapan Kemal dengan video klarifikasi yang telah dibuatnya tersebut? Benarkah pula meski disebut-sebut bermasalah dengan Ria Ricis akibat konten yang dibuatnya, Kemal masih mendoakan Ricis agar sehat dan tidak mempermasalahkan konten yang telah dibuatnya tersebut. Tapi ya udahlah, toh gue bikin video ini juga kalian tetap serang saya. Toh gue bikin video ini juga tidak mengubah perspektif kalian kalau saya tidak punya empati. Jadi ya udahlah, gue sekalianin aja bikin video ini. Dan intinya sehat-sehat terus aja buat mbaknya, sehat-sehat terus buat Ria Ricis. Semoga Ria Ricis dan mbaknya itu makin sukses. Di tengah gugatan perceraian yang dilayangkannya untuk sang suami Teuku Ryan, Ricis dalam sebuah momen kemarin terpantau masih bergerak bebas seperti saat ikut bermain sepak bola dengan beberapa selebriti termasuk pengusaha ponsel Putra Siregar. Lantas apa kata sahabat mengenai keceriaan Ria Ricis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Masih melanjutkan permasalahan biduk rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan, pasca terungkap gugatan perceraian yang dilayangkan Ricis ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Ricis seperti diketahui memang seolah menghindar dari para awak media yang ingin mengetahui perihal alasannya menggugat cerai sang suami.
Meskipun begitu, momen cukup mengejutkan terjadi kemarin, di mana Ricis terekam terpantau masih bergerak bebas, seperti saat ikut bermain sepak bola dengan beberapa selebriti, termasuk pengusaha ponsel Putra Siregar. Bahkan dalam momen tersebut pun, menurut Putra Siregar, Ricis terpantau masih ceria seperti biasanya, seolah tak terjadi hal apapun dalam biduk rumah tangganya dengan sang suami. Budi Sudarsono. Kalau Ricis bukan pemain bola, tadi pemain bola semua itu istri Maili, gitu. Ada beberapa memang mereka biasa main fun football, Jakarta 69. Tapi menurut kamu itu murung apa enggak sih? Gak seperti biasa ceria itu, Pak. Kalau abang ngeliat aja bang gitu. Ya, gimana ya teman-teman ya, ini kan menyangkut apa ya, suami istri ya, pasti itu akan mempengaruhi kita juga lah, gitu, semangat kita, ini kita, karena kan namanya istri atau suami itu penyemangat hidup kita, memang teman hidup kan. Enggak, karena memang hektik banget ya, rame gitu, rame banget gitu. Tapi Ricis kelihatan kayak apa sih tadi, ada agak murung atau ceria seperti biasa nggak sih bang? Ya waktu main pasti harus ceria dong, karena kan ini memang olahraga yang butuhkan fisik ya, kan nggak mungkin manyun di dalam lapangan. Tapi di belakang karena ini kan banyak teman-teman ya, teman-teman banyak ini ya, tentunya seperti biasa lah, kita bercengkrama lah dalam permainan. Sementara itu, sampai saat ini memang belum jelas alasan dibalik YouTubers 40 juta lebih subscribers tersebut melayangkan gugatan perceraiannya untuk sang suami. Sempat santer beredar jika Rian disebut-sebut tidak menyentuh Ricis saat tengah hamil dan melahirkan. Seperti saat Ricis membalas salah satu warganet yang berkomentar kalau Rian sangat menyayangi Ria Ricis. Lantas, bagaimanakah sahabat menanggapi hal ini? Benarkah pula sebagai sahabat yang juga mengenal keduanya secara cukup dekat, Putra Siregar merasa biduk rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Rian bisa dipersatukan? Gimana ya, masing-masing kan kita namanya manusia ya, bisa hilaf, bisa ini gitu. Tapi kalau aku sendiri nggak bisa nentukan salah enggaknya, karena aku bukan ulama kan, nggak bisa juga menjudge seorang atau menentukan neraka orang, dosa orang kan. Oh iya, tentunya tetap ya doain yang terbaik, kan belum inkrah ya, baru gugatan gitu. Mudah-mudahan nanti ada tahap berikutnya yaitu mediasi. Gitu. Jadi memang dari pengadilan agama kan memberikan mediasi. Jadi mudah-mudahan dalam mediasinya berhasil. Kan ini bisa berhasil, bisa tidak. Gitu. Pasti saya kebetulan berpengalaman ya. Ada pengalaman lah untuk tentang hal ini. Gitu. Itu saya tahu banget bagaimana pasti para hakim itu memberikan ruang untuk kita mediasi, dan kita akan diberikan mediator tuh. Boleh mediator dari sendiri maupun langsung dari pengadilan agamanya. Jadi kita semua teman-teman doain semoga dalam proses mediasinya berhasil sehingga tidak terjadinya cerai. Itu sih harapannya. Iya, untuk Rian nanti memang kita mau ada ketemu ya, mudah-mudahan ya kita bisa kasih inilah nasihat Pak. Iya, kita nggak terlalu intens untuk itu ya. Biasa kasih ruang dulu, tapi nanti mudah-mudahan kita sebagai teman, sebagai sahabat akan coba komunikasi. Doanya semoga ya dalam proses mediasi Rian dan Ricis bisa rujuk, terus lebih baik lagi ke depannya ya, saling melengkapi, terus dilindungi dan dirahmati Allah. Amin. Rian, sebentar dong Bang Rian. Kita lagi ditunggu. Seperti apa? Rian dalam pertamanya. Rian udah dampingin Ria Ricis, Rian pas kondangan. Nabrak. Rian kemarin nggak dampingin Ria Ricis, kemana Kak Rian? Awas ketabrak. Awas tembok. Awas. Nggak didampingin Ria Ricis hari ini.
nabrak os. Kalian Awas tuh. kalian hari ini lagi dampingin loh. Aku nggak denger. Awas. Kalian pelit sama mertua gimana kan? Hati-hati. Liftnya tolong pencetin liftnya. Komennya nanti dulu ya. Mesti. Awas ke meja. Pokoknya intinya doain aja ya agar filmnya bagus. Amin. Filmnya bagus. Allah maaf. Kamarnya kepentok. Misi. Doain semuanya. Insya Allah. Itu awas ada. Berarti baik-baik aja ya kalian ya. Doain aja semua. Iya. Sementara itu terkait Rian yang dituding tak memberikan nafkah batin untuk Ricis, lantas seperti apa kata pemuka agama terkait hal ini? Benarkah menurut Islam siapapun yang mengabaikan hal tersebut bisa mendapatkan dosa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Sementara itu, jika mengutip beberapa artikel, nafkah batin atau nafkah yang berhubungan dengan kejiwaan merupakan sebuah penunjang penting dalam pernikahan. Bahkan disebutkan pula dapat menjadi perekat dan memperkuat sebuah hubungan. Lantas, seperti apa kata pemuka agama terkait hal ini? Benarkah menurut Islam, siapapun yang mengabaikan hal tersebut terkait nafkah batin bisa mendapatkan dosa? Ketika seorang suami katakan sudah sampai masuk tahap proses perceraian, pertanyaannya dalam Islam, masalah agama kita agama Islam, ya kita percaya, ya kita kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka harus mengamalkan, meskipun masalah tentang bagaimana mengabaikan daripada kewajibannya nafkah kepada istrinya, mengabaikan, ya hukumnya dosa yang pertama, dosa hukum siapapun, apalagi public figure, itu siapapun atau ustadz ke kiai baik ketika ini terjadi mengabaikan nafkah kepada istrinya di penghujung perceraian, mengabaikan katakanlah, padahal belum ketuk palu, hukumnya dosa. Karena bagaimanapun masalah proses perceraian tetap masih ada andil seorang suami memberikan nafkah, tanggungannya mencukupi istri dan anaknya. Maka kita siapapun ketika melihat ini terjadi sampaikan bahwa ini kewajiban bagi seorang suami yang memang menceraikan istrinya, masih ada kewajiban sebelum masa iddah. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.